Na'a itu terbagi daripada 3 huruf, tersusun 3 huruf, qaf, nun, ain. Lalu mereka berkata qaf itu artinya adalah quwwah, kekuatan. Kemudian nun artinya najahan. Yang ketiga ain artinya inayatan. Orang yang bersifat qanaah itu dia akan diberi Allah kekuatan, diberi Allah kesuksesan, keberuntungan, dan diberi Allah selalu pertolongan. Qanaah. Dan mereka mengatakan bahwa tamak itu terdiri daripada 3 huruf nang belubang ketiga-tiganya. Sampai hari kiamat tamak itu kada mau hibak lubangnya. Fa mim ain. Tamak. Jadi itulah contoh orang-orang yang tamak selalu merasa kurang. Kayak apapun banyaknya pemberian Allah kepadanya, tetap merasa kurang. Itu sifat nang tercela. Dan kedua-duanya ini yang kita disuruh qanaah, kita dilarang tamak, ini tentu dalam hal duniawi. Dalam hal duniawi kita disuruh qanaah, merasa puas dengan yang ada, dan dilarang merasa kurang dalam hal urusan dunia. Tapi sebaliknya dalam urusan akhirat kita disuruh tamak, selalu kurang ibadah kepada Allah, selalu kurang kebaktian kepada Allah. Qanaah ini yang dilarang kalau urusan ibadah. Rasa cukup dengan ilmu yang ada, tidak usah lagi mengaji, cukup sudah ilmu yang ada. Nah ini kada boleh qanaah dalam hal agama. Cukup sudah amalan yang ada banyak. Nah merasa cukup dengan amalan yang ada ini qanaah yang dilarang. Kenapa? Qanaah salah tempatnya. Qanaah di bidang urusan akhirat itu salah. Qanaah ini disuruh dalam urusan rezeki, urusan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa mengajarkan kepada kita, sidin lawan Tuhan meminta agar diberi qanaah. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa akhlib ala kulli ghaibatin li bi khair. Itu doa Rasulullah. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlib ala kulli ghaibatin li bi khair. Artinya Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, qanaahkan aku dengan apa-apa yang telah Kau beri kepadaku, dan berkati bagiku pada sesuatu yang telah Kau berikan itu, dan gantikan atas tiap-tiap yang hilang bagiku itu dengan yang lebih baik. Nah, gantikan tiap-tiap yang hilang daripadaku dengan yang lebih baik. Nah ini doa Rasulullah. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlib ala kulli ghaibatin li bi khair. Jadi Rasulullah SAW sendiri beliau meminta kepada Allah agar diberi sifat qanaah ini. Secara bahasa qanaah juga berarti permohonan. Permasalahan qanaah ini telah kubahas, ujar pengarang, secara panjang lebar pada catatan bagiku untuk bait kasidah An-Nuniyah Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu yang berbunyi, wa in tarda bil maqsumi ishta mun'ama wa illam takun tarda bihi ishta bi huzni. Artinya jika engkau ridha dengan apa yang telah dibagikan Allah, maka engkau akan hidup senang. Qanaah, merasa ridha, merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan duniawi kepadanya.
Jika engkau ridha dengan apa yang telah dibagikan Allah, maka engkau akan hidup senang. Dan jika engkau tidak ridha dengannya, tamak, merasa kurang cukup, merasa lagi, maka engkau akan hidup dalam kesedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Sebagian ulama tafsir mengatakan innal abrara lafi na'im, orang-orang yang baik itu hidupnya dalam kenikmatan. Artinya apa? Orang-orang yang qanaah, orang-orang yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya, orang-orang yang ridha dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadanya, itu hidupnya lafi na'im, dalam kesenangan. Hidupnya senang, hidupnya bahagia, hidupnya kada susah payah. Wa innal fujjar lafi jahim. Nah, orang-orang yang fujar ini hidupnya dalam neraka jahanam. Artinya apa? Orang yang fujar ini hidupnya serasa dalam neraka. Orang-orang yang tamak, orang-orang yang tidak ridha dengan pemberian Allah, orang-orang yang merasa kada cukup apa yang ada, itu laksana hidup di dalam jahim, dalam neraka. Nah, hidupnya susah payah. Wa innal fujjar lafi jahim. Jika engkau ridha dengan apa yang telah dibagikan Allah, maka engkau akan hidup senang. Dan jika engkau tidak ridha dengannya, maka engkau akan hidup dalam kesedihan. Makam qanaah merupakan tahap awal makam ridha. Qanaah ini ridha dalam hal urusan rezeki yang diberikan Allah. Sedangkan ridha itu menyeluruh apa yang diberikan Allah. Nah, jadi qanaah ini ada bagian daripada ridha. Seseorang yang qanaah memiliki hal dari makam ridha. Qanaah hanya akan terwujud jika seseorang bersikap lemah lembut ketika membelanjakan dan tidak berlebih-lebihan. Jadi qanaah ini bisa kita dapatkan, qanaah ini bisa kita miliki. Syaratnya dahulu kita mesti lemah lembut dalam hal belanja, dalam hal tutukaran. Kalau kita hendak nukar saraban nang harat, kita kada kawa qanaah. Nukar baju nang 1,5 juta. Hendak nukar tapih nang 3 juta. Hendak nukar galang nang larang. Kawalah qanaah. Nang sakit ini duit ada 1,5 juta. Nang ditukar yang dikehendaki sepeda motor 10 juta. Lalu tak hutang jadinya. Nah, kada kawa qanaah. Jadi syaratnya qanaah ini mesti belanjanya itu lemah lembut, safaqah fil muamalah. Jadi orang nang besalira tinggi ini tuh kada kawa qanaah. Orang nang hendak makan daging, makan nang nyaman-nyaman, duit 5 ribuannya kawalah. Ini nasi kuning aja 5 ribu nih.